Oke, selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan website secara online. Jadi segala sesuatunya nanti kita lakukan secara online. Untuk tahapannya, kita bisa melihat di slide berikut ini. Jadi pembuatan website online ini nanti kita awali dengan pemilihan nama domain. Dan setelah nama domainnya dipastikan ada, nanti kita tentukan, nanti kita menggunakan hosting di internet. Jadi kita tidak perlu menyiapkan hardware secara lokal untuk servernya. Jauh lebih murah dibanding kalau Anda menyiapkan perangkat sendiri. Kemudian setelah domain dan hosting tersedia, kita bisa menentukan untuk mempercepat pembuatan web, kita bisa menggunakan CMS ya, yang sudah tersedia biasanya di penyedia hosting, penyedia ISP, penyedia hosting. Pastikan nanti sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nanti setelah itu kita masukkan konten ya. Jadi anggap kita mendapat order dari pelanggan untuk pembuatan website ini. Jadi informasi mengenai konten tentu saja perlu didapatkan, dikonsultasikan dengan pelanggan sebelumnya. Baru setelah itu kita terbitkan web. Nah, sebetulnya pada saat kita sudah menginstal web ini, sebenarnya sudah bisa diakses ya, hanya saja tentu kontennya masih konten default atau bawaan dari CMS itu sendiri. Jangan lupa biasanya nama domain ini kalau kita membuat web untuk pelanggan tentu sudah dikonfirmasikan ke pelanggan ya. Dia memilih untuk TLD apa, kemudian nama domain yang akan digunakan apa. Posisi Anda hanya melakukan pengecekan apakah nama domain itu masih tersedia atau tidak. Kalau tidak, berarti Anda perlu konsultasikan kembali dengan pelanggan apakah ada bisa diubah atau melakukan perubahan karena nama domain yang sebelumnya mungkin sudah digunakan oleh orang lain. Pertama, kita bisa membuka Google untuk mencari penyedia domain dan hosting yang akan kita gunakan. Ada cukup banyak pilihan, ada cari saja di Google, ada rumah web, ada yang satu paket, nama domain dan hosting maupun yang terpisah ya. Saya menyarankan untuk menggunakan nama domain dan hosting nanti yang akan kita gunakan berada pada satu penyedia layanan yang sama, karena akan lebih memudahkan kita untuk melakukan setting. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena alasan biaya, Anda bisa mencari nama domain di penyedia tertentu, kemudian yang dengan harga yang lebih murah tentu saja, dan menggunakan hosting di penyedia yang lain, karena mungkin di sisi hosting penyelenggara yang lain bisa juga lebih murah. Misalnya saja kita menentukan kita akan menggunakan Domosquare untuk pembuatan website ini. Anda perlu mendaftar dulu sebagai pelanggan ya. Kita daftar dulu sebagai pelanggan, masukkan saja informasi mengenai data diri Anda dan nama depan, nama belakang, alamat email dan seterusnya ya. Kalau misalnya untuk perusahaan ya Anda bisa memasukkan informasi perusahaan itu sendiri ya.
Kalau sudah, nanti Anda bisa login ya. Login. Saya kira ini konfirmasi umum lah ya, tidak terlalu sulit. Kemudian Anda login, kalau Anda sudah punya account, Anda akan login, masuk. Kita tunggu domain ya. Kita misalnya mau mencari domain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya nih, MyID ini cukup murah ini ya. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang perlu diperhatikan selain biaya pendaftaran awal adalah biaya pembaruan. Kalau misalnya karena untuk domain ini kita membayar untuk 1 tahun ke depan. Kalau misalnya nanti setelah selesai 1 tahun ya perlu kita perbarui. Beberapa nama domain itu membutuhkan biaya yang lebih besar pada tahun kedua. Maka nanti kita perlu melihat ini untuk transfer dan renewal untuk MyID ini sangat-sangat murah misalnya. MyID ini hanya 11.000 untuk pendaftaran dan per tahunnya jauh lebih murah. Misalnya saja saya ingin menggunakan nama ya. Misalnya seperti ini. Kalau nanti tersedia ini misalnya ini tersedia untuk Anda. Ini bisa nanti langsung dibeli. Ya, setelah itu untuk contoh ini saya menggunakan yang sudah ada ya. Jadi kalau sudah kita beli, nanti kita perlu menentukan hosting ya. Seperti ini. Nah, ini ada cukup banyak pilihan, mulai dari 5.000, 8.000 untuk 200. Nah, ukuran spesial tentu saja kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. Misalnya untuk yang 24.000 ini 1.000 megabit per ini ya, untuk per paket, saya kira ini mencukupi misalnya. Jadi setelah kita mempunyai nama domain, ini misalnya kemudian paket hostingnya kita punya, nanti kita bisa masuk atau login ke cPanel ya. Login ke cPanel, tinggal diklik saja, nanti kita masuk seperti ini. Nama domain kita, kemudian dan seterusnya. Ukuran paket kita, misalnya ini, ukuran paket kita maksimal adalah 500 MB. Kemudian pada kondisi masih banyak ya, masih kosong. Jadi anggap saja kita nanti pakai untuk. Kemudian posisi kita pada saat ini berada di pemilihan jenis web yang akan kita buat. Misalnya untuk kursus atau untuk bimbingan belajar online. Ini ada yang namanya Softaculous, itu nanti dipakai untuk melakukan instalasi CMS secara otomatis ya. Kita sesuaikan, ada cukup banyak pilihan. Kalau misalnya kita ingin untuk pendidikan, untuk bimbingan belajar online, misalnya customer kita bimbingan belajar online, ada banyak pilihan. Hanya saja nanti perlu kita sesuaikan ya. Misalnya untuk Camilo ini ukurannya begitu besar, sehingga kalau kita hanya punya hosting 500 MB tentu tidak mencukupi ya. Memang tampilannya bagus, tapi kalau untuk space-nya tidak memungkinkan. Kemudian model ini juga tampilannya juga bagus, tetapi secara kebutuhan space atau ruang yang digunakan untuk instalasi mencukupi, karena kita tadi mempunyai sekitar 500
dan masih tersisa lebih dari 350 mega, jadi masih memungkinkan. Yang lain juga bisa kalau ingin lebih simple, lebih kecil ukurannya, ada cukup banyak pilihan. Tetapi tentu saja berbeda dari sisi tampilan ya. Yang nanti kita akan coba adalah yang tampilannya cukup bagus, fasilitasnya cukup lengkap, namun tidak terlalu besar dan masih mencukupi untuk kita pakai di website yang akan kita buat. Setelah kita pilih, ukuran kita tentukan, kita coba install. Ya, ini untuk pemilihan versi kita bisa menggunakan yang terbaru juga bisa. Dan untuk URL atau nama yang digunakan oleh customer untuk membuka, kita bisa mengosongkan untuk tesnya ini. Kalau misalnya diinginkan CMS ini nanti tampil sebagai web utama ya, jadi bukan sebagai subdomain. Oke, model data kita pakai default dan lain-lain. Nama site ini nanti disesuaikan, misalnya ini tadi untuk Kudus Belajar Online ya. Tapi tentu saja disesuaikan ya dengan permintaan pelanggan atau customers. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin nama bimbelnya juara juga boleh. Mungkin ini bisa menggunakan atau nama inilah ya, jadi terserah saja. Admin nanti bisa menggunakan kombinasi angka dan ini ya, huruf ya. Ini tidak cukup bagus, mungkin ditambah saja. Sama saja ya. Yang penting sudah hijau ya. ABCDE 1345. Nah, ini sudah cukup bagus. Nama first name, sistem administrator oke, atau nama pemilik ya. Ini admin saja. Admin Binbun ya. Alamat emailnya bisa standar saja, atau Anda menggunakan email yang Anda punya, misalnya email saya atau email pelanggan ya. Bahasa yang digunakan mungkin untuk standar bahasa Inggris dulu, nanti bisa diubah setelah itu. Nanti kita install, karena online biasanya jauh lebih cepat ya. Kita tunggu saja. Nah, ini ternyata sudah ya. Bahkan ini sudah online. Kalau misalnya perlu diakses untuk melihat apakah sudah
tersedia atau belum, kita bisa tinggal mengklik saja di tab baru. Jadi secara realistik kita sudah membuat sebuah website pembelajaran online. Hanya saja nanti perlu untuk kita sesuaikan. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa mulai masukkan konten nanti, karena ini sudah sebagai administrator. Tinggal nanti misalnya Anda bisa mencari tutorial untuk memasukkan konten untuk CMS model ini ya, di internet ada banyak, dan biasanya juga dia sudah ada beberapa pilihan tema yang tersedia juga di sini. Misalnya di sini ada theme selector. Misalnya yang kita gunakan sekarang adalah Boost, tapi Anda juga bisa mengganti tema dengan yang lain. Misalnya ada klasik di sini. Kalau ini tadi warnanya seperti ini, hitam, ini nanti kalau kita gunakan tema ini, dia akan berubah ya, seperti ini ya. Continue. Nah, ini juga. Nah, untuk di model ini bahkan nanti ada pilihan juga untuk memodifikasi tema untuk perangkat model yang lain, misalnya untuk smartphone ya. Jadi tema yang digunakan untuk smartphone dan desktop bisa saja berbeda. Nah, ini misalnya continue, kemudian untuk yang tablet kita biarkan itu bisa ya. Ini juga sudah. Kemudian untuk bahasa juga sama, karena ini masih menggunakan bahasa Inggris. Seandainya kita hendaki untuk kita juga bisa menggunakan instalasi ya, menambah instalasi untuk bahasa. Kita bisa menginstal misalnya mohon maaf, salah klik ya. Themes bahasa ya, language ini. Language pack kita nanti misalkan pilih bahasa Indonesia ya. Nah, ini defaultnya bahasa Inggris. Nanti kita tinggal pilih bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia. Kemudian kita install. Oke, ini kemudian kalau kita lihat ini sudah bisa kita tampilkan dua bahasa nih ya. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian untuk foto misalnya, untuk foto profile misalnya kita bisa masukkan foto profile ini, edit profile. Nah, untuk yang lain nanti bisa Anda pelajari sendiri ya.
Oke, upload. Dan di update profile. Oke, kemudian dashboard untuk tampilan awal ya. Ya, saya kira itu. Ini adalah tampilan dari web yang sudah Anda buat, dan ini tinggal mengkustomisasi sesuai dengan JMS yang digunakan, dan ini otomatis sudah publish ya. Jadi untuk yang membutuhkan waktu yang cukup banyak itu justru di bagian memasukkan konten web ya. Kalau ini otomatis akan masuk setelah kita buat. Demikianlah langkah-langkah pembuatan website online yang kita pelajari hari ini. Silakan Anda bisa mencoba mulai membuatnya sendiri. Bisa dari mana saja selama Anda mempunyai perangkat untuk mengakses internet dan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan domain dan hosting. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi dan selamat belajar.